Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Bahtiar. Bisa kita masuk ke informasi yang pertama, DPR RI dan pemerintah sepakat menaikkan anggaran Kementerian Pertahanan menjadi 108 triliun rupiah. Komisi 1 DPR RI mendorong agar Menteri Pertahanan memprioritaskan peningkatan anggaran untuk kesejahteraan prajurit di atas anggaran alutsista. Kita simak informasi selengkapnya. DPR RI dan pemerintah sepakat menaikkan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 108 triliun rupiah. Komisi 1 DPR RI mendorong agar Menteri Pertahanan memprioritaskan peningkatan anggaran kesejahteraan prajurit di atas anggaran alutsista. Anggota Komisi 1 DPR RI, Supyadin Arisaputra menyatakan, anggaran Kementerian Pertahanan sudah membaik dengan mengalami peningkatan menjadi 108 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut harus digunakan dengan bijak, terutama untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan prajurit yang terakhir kali mengalami kenaikan pada tahun 2012 lalu. Selain itu, Supyadin berpendapat, kebijakan pembelian alutsista harus sejalan dengan tingkat kesejahteraan prajurit. Kita di Komisi 1 sudah menetapkan bersama Menteri Keuangan kita ingin 1,5% dari PDB. Nah kalau itu bisa tercapai, insya Allah pesawat tempur tambah 2 skadron misalnya, kapal perang kita tambah sekian satu satgas misalnya gitu. Nah itu akan memberikan efek deterrent ya. Pengadaan alutsista diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit ya. Begitu harapan kita ya. Sementara itu, Ketua Komisi 1 Abdul Haris Almasyari menyatakan, anggaran pertahanan masih jauh di bawah minimum essential force Republik Indonesia yang semestinya 1,5%. Abdul Haris mendorong pemerintah untuk memperhatikan anggaran pertahanan demi menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Dari baseline yang sekitar 209 triliun itu hanya sementara baru bisa dialokasikan sebesar 108 triliun. Ini jauh dari yang semestinya kita harapkan untuk mendapatkan minimum essential force. Alif dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 7 DPR RI. Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral untuk menyelesaikan persoalan migas, minerba, dan sumber energi lainnya yang saat ini masih menjadi persoalan bangsa. Menteri ESDM juga didorong untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral atau ESDM untuk bisa menyelesaikan persoalan migas, minerba, dan sumber energi lainnya yang saat ini masih menjadi masalah kompleks. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Saikhul Islam, yang ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral, Ignatius Jonan baru-baru ini menegaskan, tugas dari Kementerian ESDM yang baru cukup berat, seperti penyelesaian 2 undang-undang migas dan minerba yang sampai saat ini masih belum selesai. Selain itu, Saikhul menambahkan, persoalan subsidi dan energi terbarukan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Terkait dengan Kementerian ESDM, saya kira tugas mereka cukup berat karena ini berkaitan dengan bagaimana mereka memacu energi baru terbarukan. Kita belum punya tata kelola yang matang dalam energi baru, kemudian subsidinya juga masih acak-acakan. Saya kira ini PR besar untuk menteri baru kita untuk menyelesaikan itu, bagaimana kebijakan-kebijakan Kementerian SDM bisa mendorong Paris Agreement itu. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Satya Widya Yuda mengatakan, Dewan selalu memberikan dorongan kepada Kementerian ESDM dalam peningkatan energi terbarukan. Satya menambahkan, Menteri ESDM yang baru harus bisa memberikan sesuatu yang baik bagi kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat. Apa istilahnya, chefnya atau cooknya, pemasaknya, juru masaknya berubah saja. Tapi sebetulnya bahan yang mau dimasak sudah kita sampaikan sampai kita capek sebetulnya. Saya selama di sini sudah 4 menteri Kementerian SDM, jadi banyak hal yang juga tidak bisa dijalankan ya karena juru masak. Ya kita minta Saudara Jonan sebagai juru masak baru Kementerian SDM membuktikan gitu dan bisa menyajikan makanan yang enak bagi masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi energi. Zikri dan Temi, TVR Parlemen laporkan. Bisa kita masuk ke informasi yang terakhir, Komisi 10 DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maksimalkan penggunaan anggaran untuk program-program prioritas agar dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dasar dan menengah di Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya.
Dalam 2 tahun kepemimpinan Jokowi JK, dalam segi kualitas pendidikan di Indonesia masih banyak hal yang perlu dievaluasi, mulai dari penyerapan anggaran sampai efektivitas program. Ditemui di sela-sela rapat kerja Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendi di Gedung Nusantara 1, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 Abdul Fikri mengatakan, pendidikan merupakan hal yang penting dalam indeks pembangunan manusia. Abdul Fikri menambahkan masih perlu kebijakan strategis yang dapat mengatur sistem pendidikan di Indonesia agar kondisi pendidikan di Indonesia semakin baik. Abdul Fikri berharap pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menjalankan program-program serta menggunakan anggaran secara efektif, sehingga pendidikan di Indonesia ke depan dapat lebih baik dan berkualitas. Banyak spekulasi, banyak mestinya opsi yang harus kita diskusikan, apakah perlu kita usul atau mengambil langkah seperti zaman dulu ada impres atau berbagi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang dulu ada persentase seperti 50%, 30%, 20%. Mana yang diambil untuk supaya ini tuntas dalam waktu ya 2018 lah misalnya. Nah, belum lagi bantuan kepada yang tidak mampu. Ini juga ternyata susah. Memang ada kondisi susah dari negeri ini, dari pemerintahan sekarang karena pendapatan negara yang sangat kecil. Sehingga alokasi untuk termasuk pendidikan itu juga tertekan. Namun kita tidak bisa kemudian hal yang mendasar ini, pendidikan ini sesuatu yang harus dipikirkan pertama karena sumber daya manusia. Sementara itu, anggota Komisi 10 lainnya, Esti Wijayanti mengatakan masih banyak permasalahan tentang pendidikan di Indonesia yang harus segera dibenahi, yaitu penentuan kurikulum yang tepat, perbaikan fasilitas pendidikan di daerah-daerah, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, penyelesaian masalah guru honorer, dan fokus terhadap pendidikan anak usia dini. Sudah cukup tinggi, walaupun tidak untuk mengatakan bahwa tidak perlu lagi. Tetapi kalau bicara kecukupan anggaran, bicara persoalan, memang kita pasti anggaran yang akan dibutuhkan sangat banyak. Apalagi kalau mengatakan kondisi ideal yang kita harapkan, pasti anggarannya tidak akan pernah cukup. Nah, keikutsertaan masyarakat untuk bisa, karena ini juga ada di Undang-Undang Sisdiknas, ketika kemudian masyarakat juga ikut berperan untuk peningkatan pendidikan kita, saya kira itu memang perlu dibuka kerannya kembali. Saya kira itu. Dan ini kan bukan permasalahan saat ini kan sebenarnya permasalahan lama yang kemudian kita punya keinginan bahwa masalah-masalah lama ini harus segera bisa diselesaikan. Hilman Hidayat dan Teguh, TVR Parlemen, laporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.